Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Landari SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NPM 2414460908 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan akan melakukan video pembelajaran di UPT SMP Negeri 37 Medan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-ibu. Pakaiannya sudah rapi? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh temanmu
Minggu lalu sudah kita pelajari tentang slogan. Apa yang kalian tahu slogan? Ada yang tahu slogan? Materi sebelumnya kita sudah pelajari tentang slogan. Sekarang kita masuk tentang materi poster. Siapa yang tahu apa itu poster?
Jadi poster itu juga ada fungsinya mengajak kamu, ya kan? Mengikuti atau memotivasi kamu. Bukan hanya sekedar kamu baca selesai, tapi supaya kamu termotivasi ketika membaca poster. Paham tujuan poster? Kita masuk yang kedua, fungsi poster. Fungsi poster yang pertama sebagai media komunikasi visual. Apa itu visual? Hah? Yang dapat dilihat, ya kan? Jadi poster itu media komunikasi visual yang dapat dilihat. Kalau poster tidak dapat dilihat, itu bukan poster. Jadi poster itu harus dapat dilihat, harus ada dilihat, bukan hanya sekedar tulisan. Kemudian yang kedua, sebagai media promosi atau iklan. Fungsi poster yang kedua sebagai media untuk mempromosikan, seperti yang ini bilang tadi, membuat iklan, ya kan? Air mineral dari pegunungan asli, supaya tertarik kamu untuk membeli. Ya, kalau tidak ada menariknya kalau kamu membeli, kemudian air mineral ada manis-manisnya, ya kan? Supaya kamu tertarik, beli. Benar nggak ada manis-manisnya itu? Ya kan? Itu dia. Supaya kamu tertarik, minat untuk membeli produk atau iklan. Kemudian yang ketiga, sebagai media edukasi atau informasi. Apa itu edukasi? Sebagai media edukasi atau informasi. Dan media edukasi atau informasi memberi informasi kepada kamu bahwasanya apa yang kamu lakukan itu harus berguna. Dan yang terakhir, sebagai media persuasi atau ajakan. Jadi media persuasi atau mengajak kamu untuk melakukan sesuatu. Paham fungsi? Paham.
ngapain ini? Ya kan? Tulisannya tidak membuat kamu tertarik. Jadi poster itu harus gambar dan tulisannya benar. Kemudian yang ketiga, memiliki warna yang mencolok. Tahu warna yang mencolok? Apa itu warnanya? Warna yang terang, ya kan? Warnanya terang, bagus, supaya apa? Menarik tadi. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi ketika kamu menulis poster atau membuat poster, bahasanya harus singkat. Singkat bukan tulisannya kamu singkat. Bukan tulisannya yang kamu singkat. Tapi bahasanya yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Bukan asal-asal, tapi yang mudah dimengerti orang. Kemudian yang kelima, pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah diingat. Jadi poster itu pesannya harus ada. Bukan hanya sekedar kamu menulis poster, tapi tidak ada pesan di dalamnya. Harus memiliki pesan, dan pesannya itu harus jelas dan mudah untuk diingat. Bukan hanya sekedar jelas, tapi sulit orang mengingatnya. Contoh, dilarang membuang sampah. Jelas nggak tulisannya? Mudah nggak kamu ingat? Tinggal kamu gambar. Itu contoh poster. Jadi kalau poster harus ada pesan yang disampaikan. Paham sampai ciri-ciri poster? Ada yang ingin bertanya? Ya, kita lanjut. Jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster ada dua. Yang pertama, poster berdasarkan isi. Nah, poster berdasarkan isi, ada poster kegiatan. Poster kegiatan itu contohnya apa? Layanan masyarakat. Apalagi contoh poster kegiatan? Selain layanan masyarakat, melakukan satu pertandingan, namanya lomba, ya kan? Pentas seni, itu yang dikatakan poster kegiatan. Melakukan satu kegiatan. Kemudian yang kedua, poster layanan masyarakat. Itulah contohnya melayani masyarakat. Apa? Posyandu, ya kan? Posyandu itu contoh layanan masyarakat.
jualan. Ada jualan. Kemudian poster pendidikan. Contohnya, buku adalah jendela dunia. Jadi ada poster pendidikan yang fungsinya untuk memotivasi. Kemudian yang terakhir poster film. Film itu apa? Contohnya. Contoh poster film. Contoh poster film adalah film yang akan ditayangkan di promosikan. Paham jenis-jenis poster berdasarkan isi? Ya, kita masuk yang kedua. Poster berdasarkan tujuan. Poster berdasarkan tujuan itu ada empat. Yang pertama poster propaganda. Ya, poster propaganda. Apa itu poster? Poster propaganda, poster yang dilakukan ya, untuk suatu persoalan. Kemudian yang kedua poster kampanye. Apa itu kampanye? Poster untuk melakukan kegiatan. Itu kampanye, poster untuk melakukan kegiatan. Namanya sudah kampanye. Kemudian poster motivasi. Poster untuk memotivasi orang lain. Kemudian terakhir poster penerangan. Poster ke satu paham sampai sini? Paham? Jenis-jenis poster? Paham? Oke, yang kita masukkan ada cara menulis poster. Cara menulis poster ada 7. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan poster. Jadi ketika kamu menulis satu poster, poster pendidikan, ya, kamu tentukan dulu temanya. Tentukan dulu temanya. Dan tujuannya apa kamu menulis poster? Ya kan? Harus yang pertama tentukan tema dan tujuan poster.
kamu bisa. Jangan tidak sesuai tema dengan gambar. Pak, bisa? Kemudian yang ketiga, menulis teks yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kamu sudah ambil temanya pendidikan, ya kan?
umumnya terdiri dari judul, gambar, isi, dan ruang kosong. Gambar, isi, dan ruang kosong. Dan jadi struktur poster itu ada judulnya. Ini judulnya sebenarnya. Ya kan? Ada judul. Bukan hanya sekedar gambar. Yang pertama ada judul. Kemudian yang kedua ada gambar. Jangan ada judul tidak ada gambar. Ada gambar tidak ada judul. Jadi kedua-duanya harus sinkron, harus sesuai. Ada gambar dan ada judul. Bukan hanya sekedar gambar ataupun judul. Paham? Jadi harus ada gambar dan judul. Kemudian yang ketiga ada isi. Jangan ada gambar, ada judul, tidak ada isi. Jadi harus ada gambar, judul, dan isi. Bukan sekedar gambar, tapi judulnya nggak ada, isinya juga nggak ada. Itu bukan jadi poster. Nah, paham? Kemudian ada ruang kosong. Ruang kosong atau area negatif membantu poster terlihat lebih bersih dan mudah dibaca. Jadi poster itu bukan full tulisannya. Full tulisannya dari awal sampai akhir. Full dia yang ditempelkan. Bukan. Tapi sisakan ruang kosong di balik. Sisakan ruang kosong di bawah. Kalau semua gambar poster ada tulisan, apakah mudah untuk baca? Tidak. Jadi poster itu kamu khususkan ada ruang kosong tersendiri di bawah. Paham? Sampai sini? Kita lanjut kaidah kebahasaan poster. Ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya yang pertama, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasa persuasif. Apa persuasif? Mengajak. Jadi poster itu ada bahasanya mengajak, himbauan. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung unsur sara. Apa itu unsur sara? Dalamnya tidak
Karena kalau karena dengan ekonomi dengan ada sendiri. Karena kalau ada ekonomi terus udara akan meningkat. Tetap karena akan kekeringan. Ada kekeringan bagus. Stop menegangkan. Oke, beri tepuk tangan. Itulah ada makna di sini. Ada isinya. Stop belum. Dari gambar saya sudah dijelaskan. Ada pohon. Ada yang pohon terbakar. Ada pohon yang ditebang, ada tanah kekeh, dan ada bumi yang menangis. Menangis buminya. Karena apa? Banyak pohon yang ditebang. Akibat pohon ditebang, tanah jadi kering. Karena apa? Tidak menyerap lagi. Hutan akan gundul dan banyak pohon yang terbakar akibat kekeringan, tidak menyerap udara. Dari gambar kita sudah jadi buminya menangis, sedih. Kenapa? Sudah rusak bumi akibat ulah manusia. Karena apa? Mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia hanya peduli dengan diri sendiri. Dia tebang pohon. Jadi banjir, longsor, ya kan? Kebakaran hutan, lama-lama bumi rusak. Makanya siapa yang harus menjaga bumi? Manusia. Jadi kamu harus paham apa isi dari poster layanan masyarakat. Bukan hanya sekedar kamu buat, tapi kamu tidak paham dengan apa yang kamu buat. Paham saya sini? Lanjut. Poster kesehatan. Ada tidak? Setelah itu apa lagi? Isi. Apa isi? Siapa yang bisa angkat tangan? Poster. Bisa. Jagalah kesehatan supaya tidak mudah penyakit. Jagalah kesehatan supaya tidak mudah terkena penyakit. Jaga kesehatan dengan cara cuci tangan. Jadi sebelum kita makan, cuci tangan dahulu. Supaya apa? Supaya bersih. Kumannya tidak ikut masuk dan jadi penyakit. Minum vitamin yang cukup, ya kan? Untuk daya tahan tubuh kamu yang sehat. Kemudian lagi, makan makanan bergizi. Sekarang banyak yang dijual tidak sehat. Banyak poster kesehatan itu penting ditempelkan untuk mengingatkan kamu akan kesehatan jauh lebih mahal.
menjaga kebersihan kamu supaya sehat dengan cara membuang sampah pada tempat membuat lingkungan atau tempat tinggal yang nyaman, yang bersih di sekolah kita. Contoh, ya kan? Banyak ada tidak tong sampah? Ada. Itulah fungsinya untuk supaya sekolah kita terjaga kebersihannya, ya kan? Supaya sekolah kita terlindungi kebersihan dengan cara membuang sampah pada paham? Ngerti? Bisa? Bisa sampai sini kamu paham tentang poster? Bisa? Oke, beri semangat. Ini sudah, ya kan? Kamu sudah paham tentang poster. Sekarang tugas kamu yang ibu berikan adalah ibu membagi kamu menjadi 4 kelompok. Nah, membagi menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok kamu harus
kami di sini akan memulihkan hasil diskusi kami. Kami dalam kelompok 1, saya Dilan, kemudian kami di sini mengambil tema pendidikan untuk memotivasi para pelajar mengambil tema pendidikan dalam cita-citamu sedikit bintang berakhir. Kami mengambil tema pendidikan untuk memotivasi
Bapak Ibu guru